Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan lanjutkan mempelajari perintah PowerPoint bagian yang ketiga. Sekarang mengenai kotak pengaturan animasi. Misalnya Bapak ambil contoh penguin. Ada penguin, ada koala, kemudian ada burung. Nah, videonya dihilangkan aja nggak apa-apa. Ya. Objek ini ya, ketika kita presentasi, itu dia mengalami 3 kejadian. Kejadian yang pertama adalah dia muncul di slide, itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah setelah muncul atau tampil, kemudian setelah tampil, ya, setelah muncul, ya setelah ditampilkan. Kemudian yang terakhir adalah keluar dari slide. Kalau kita nggak memberikan perintah apapun, dia langsung muncul, itu langsung, ya. Sekarang Bapak kasih animasi bagaimana objek ini muncul di slide. Untuk itu kita hidupkan fitur animation. Ini kita klik. Lalu animation pane-nya kita hidupkan. Ini. Ya, nah, karena kita ingin mengatur bagaimana penguin ini muncul, kita klik penguinnya. Kemudian ini ada add animation, kita klik. Boleh pilih di sini langsung, ya, nih. Tapi biasanya ini nggak lengkap, ya. Kita pakai more and trend effect. Ini untuk mengatur cara masuk. Nah, kemudian lihat, ini pilihannya banyak. Tuh, cara dia masuk ke slide dengan animasi seperti ini. Kita pilih aja. Tuh, pilihannya banyak. Dilihat-lihat dulu aja, ya. Nggak jadi nggak apa-apa kok, ya. Kalau nggak jadi tinggal cancel. Pilih mana yang kamu suka. Tuh, ya. Nah, misalnya Pak pilih yang ini. Lalu oke. Nah, sekarang kalau kita jalankan, tuh, dia nggak ada. Begitu kita klik dia muncul tuh. Muncul dengan animasi lompat. Dia muncul pakai klik. Kenapa? Karena startnya di sini adalah apa? On click. Ya. Kita ganti. With previous bersama dengan yang sebelumnya. Kalau after previous itu yang sebelumnya masuk dulu sampai selesai baru dia muncul. Kita pakai with previous aja agar dia muncul berbarengan dengan slide. Tuh, nggak usah diklik, dia langsung muncul. Ya. Kalau tadi on click, dia muncul kalau Bapak klik. Ya. Yang koala karena tidak dikasih perintah animasi, dia langsung muncul dengan sendirinya. Nah, Bapak pilih with previous. Jadi tadi kesimpulannya more and trend ini adalah mengatur bagaimana objek itu masuk atau tampil di dalam slide. Sekarang yang berikutnya adalah emphasis ini untuk mengatur animasi setelah objeknya muncul. Ya. Jadi munculnya dengan cara melompat, setelah melompat masuk, kita kasih animasi setelah dia melompat masuk. Ini diklik dulu, add animation. Ya. Ini animasinya dihidupkan. Add animation. Lalu more emphasis effect. Nah, setelah dia muncul, mau dikasih animasi seperti apa? Ya, fill color, grow and string, ya, atau spin. Kita tinggal pilih.
Atau ini joget-joget ya, Tite ya. Blink, ya, misalnya yang joget-joget. Oke. Jangan on click. Kita kasih after previews. Kita jalankan. Dia masuk dengan cara melompat. Setelah melompat, nah dia goyang-goyang. Ya. Jadi more emphasis ini untuk mengatur animasi setelah dia masuk. Nah, sekarang yang exit. Exit itu bagaimana objek ini menghilang. Ya. Biasanya kalau mau menghilang itu pakai on click ya. Add animation, more exit effect. Cara keluarnya misalnya dengan cara muter-muter spinner. Nah, lalu oke. Biasanya untuk keluar itu pakai on click. Karena setelah suatu objek itu muncul, dibiarkan orang untuk melihatnya dulu. Setelah selesai melihat, kalau kita klik baru dia menghilang. Jarang sekali setelah masuk, kemudian animasi setelah masuk langsung hilang ya. Tapi bisa aja sih karena keperluan tertentu ya. Tapi biasanya kalau untuk teks dan yang lain-lain, untuk pengaturan keluarnya pakai klik. Nah, ini kita lihat ya, ini on click ya. Dia masuk dengan melompat, goyang-goyang, nggak menghilang. Tapi kalau kita klik, dia baru menghilang. Jadi, ini untuk mengatur cara masuk, cara ditampilkan di slide. Yang ini mengatur animasi setelah masuk. Yang ini adalah mengatur animasi setelah keluar. Animasi secara masuk itu ada dua. Bukan hanya emphasis aja. Bisa juga menggunakan motion path. Ya, motion path ini biasanya kita bikin track jalur agar objek itu bergerak mengikuti track. Kita coba. Add animation, more motion path. Ya, nah, ini tracknya banyak nih. Ini hati. Ya. Ini ulang nih. Dia gambar hati ya. Ya, nggak gitu jelas tapi. Pokoknya sesuai dengan bentuknya. Tapi biasanya kebanyakan lebih suka kalau seandainya untuk tracknya itu bisa kita gambar sendiri. Ya, ini kita pilih dulu salah satu. Misalnya pilih yang circle. Ya, lalu oke. Nah, lihat. Ini motion path-nya ada di bawah nih. Ya, kita menginginkan masa sudah keluar baru motion path. Jadi salah ini kita harus tarik ke atas nih urutannya jadi tampil, kemudian animasi setelah tampil, jangan keluar dulu tapi ada animasi berikutnya. Ini geser ke atas tuh pakai ini nih, tanda ke atas nih, panah ke atas. Tuh ya, kalau ini ke bawah. Nah, ini jangan on click, kita pakai after previews. Ya, kita lihat ya, kita jalankan. Tuh, ya, seperti itu. Kalau seandainya ini mau dihapus, ya, mau dihapus, ini klik segitiga ini, pilih remove. Nah, biasanya untuk motion path itu orang lebih suka itu menggambar sendiri nih. Nah, ini kita klik dulu. Ini digulung nih ke bawah. Nih, ada custom path. Kita klik custom path. Mulai dari mana? Dari sini, klik jangan dilepas. Nah, lalu bikin track. Mengakhirinya pakai double klik. Nah, ini coba kita jalankan. Ini kita ke atasin dulu nih. Jangan di bawah. Lalu ini ganti dengan after
previous. Nah, ya, itu dengan custom path. Seperti itu. Ya, kita jalankan lagi ya. Lihat. Nah, kalau kita lihat gerakannya sangat cepat. Kalau gerakannya mau diperlambat, ini durationnya nih, durationnya kita ubah. Misalnya kita ubah jadi 7. Ya, ini kalau kita jalankan, tuh lebih lambat, jalannya lebih lambat. Coba kasih 15. Coba jalankan. Tuh lebih lambat jalannya. Ingat ya, untuk mengatur animasi cepat atau lambatnya, kita harus lihat ke sini nih. Misalnya tadi untuk masuk, mau ngatur cepat lambatnya. Nah, ini kita klik, masuk itu yang ini, yang hijau nih. Nah, ini kita atur, misalnya ini, kita kasih 10. Coba kita jalankan. Tuh, dia jadi lambat lompat masuknya. Coba kita rubah jadi 1. Tuh, cepet. Ya, jadi ini untuk cepat atau lambatnya, ya. Kalau yang berikutnya, yang goyang-goyang nih yang kedua nih. Ya. Misalnya kita perlambat jadi 5. Coba kita jalankan. Tuh, goyangnya jadi lambat. Jadi ini untuk mengatur cepat atau lambatnya. Nah, pengandalian yang tadi kita lakukan dari menu yang tersedia, tapi bisa juga melalui begini nih, melalui jendela khusus. Misalnya tadi cara masuk, kita klik, ini ada segitiga kecil. Kita klik segitiga kecil di sini, ya. Nah, ini kita bisa pilih mau on click, mau start with previous, atau start after previous, ya. Nah, ini tadi sesuai dengan yang kita pilih adalah start with previous. Coba kita ganti jadi start on click. Jadi bisa dari atas, bisa dari sini nih, dari segitiga ini, lalu start on click. Kalau kita jalankan, tuh, dia nggak langsung masuk, kita klik dia baru masuk. Ya. Seperti itu ya. Untuk kecepatannya, ya kecepatannya di sini. Kita klik, jadi bisa dari sini, ini kita klik di sini. Ini ada timing. Timing. Ya. Nah, ini tinggal dipilih duration-nya atau delay-nya yang diubah, sama kayak di sini. Kalau tadi kita mainnya di duration aja. Nih. Ya, very slow, sangat lambat atau sangat cepat. Ya, coba very slow. Kalau oke. Tuh. Sangat lambat. Kemudian kita bisa tambahkan efek khusus. Ya, tetap di sini. Kita klik. Timing. Ini ada efek. Efek khusus kita kasih suara. Suara tepuk tangan. Oke. Ketika masuk, dia ada suara tepuk tangan. Ya, Bapak ulang. Ketika masuk ada suara tepuk tangan. Ya, Bapak ulang ya. Jadi, untuk mengatur animasinya,
Kita klik nomor yang mau kita atur di sini. Kita klik. Lalu segitiga ini diklik. Segitiga ini diklik. Ya, kalau untuk pengaturan munculnya, apakah mau on click, with preview atau after preview, tinggal pilih. Tapi kalau mau memperlambat atau efek khusus sebenarnya bisa dari sini, tapi kita dari sini aja sekalian. Dari timing. Ini tadi untuk mengatur cepat atau lambatnya. Kemudian ini efek ini khusus untuk mengatur mau dikasih suara atau tidak gitu. Tinggal dipilih. Gitu ya. Suaranya nggak gitu jelas. Nah, ini ada catatannya. Tapi di catatan ini nggak lengkap ya. Catatan ini hanya ada catatan kalau kita klik dari tanda segitiga ini. Dari sini Bapak nggak buat. Kamu catat sendiri. Mengatur urutan tadi udah. Ya. Mengatur urutan dari sini. Ini bisa digeser nih. Tuh, ya. Urutannya kan pindah. Mengatur urutan. Menambah slide baru. Ini slide-nya ada 3. Kalau mau tambah yang baru, klik kanan. New slide. Tuh, nambah 1. Klik kanan. New slide. Kalau mau dihapus, klik kanan. Delete slide. Oh ya, tadi kelupaan. Untuk yang animasi tadi kalau mau dihapus, ya ini diklik nomor yang mau dihapus, ini pilih remove nih. Klik segitiganya, pilih remove. Dia hilang. Kita kembali ke slide tadi, nambah slide, klik kanan, new slide. Kalau mau dihapus, klik kanan, delete slide. Klik kanan, delete slide. Kalau mau di copy, ya, di copy. Yang ini aja nih yang ada isinya. Klik kanan, ya, duplicate slide. Tuh jadi ada 2. Kalau mau dihapus, klik kanan, delete slide. Ini slide kita ada 3. Ini slide yang pertama, Bapak kasih gambar dulu. Slide yang pertama gambar hati, yang kedua ada gambar binatang, yang ketiga kosong. Nah, kita berbicara slide. Kalau tadi kita kan bicara objek, ini kan objek di dalam slide. Kalau sekarang kita bicara slide-nya, yang segi 4 gede ini. Slide-nya ini waktu muncul, kemudian waktu menghilang itu bisa diatur. Ya. Itu di bagian transition. Ya, transition. Perhatikan di sini. Ini dari sini ke kiri. Jadi dari sini nih. Dari nan ini, cut dan seterusnya dari sini terus sampai sini. Ini untuk mengatur bagaimana slide ini muncul. Sedangkan yang belakang ini khusus untuk mengatur bagaimana slide ini menghilang. Ya, menghilang berganti ke slide yang berikutnya. Ya. Kalau tidak diberikan perintah apapun, ya dia normalnya langsung muncul. Ya. Misalnya kita atur cara munculnya. Ya, seperti itu ya. Nih. Airplane. Tuh, cara munculnya seperti itu. Mau terbang ke kiri atau ke kanan bisa diatur. Ini terbang ke kanan. Kalau ini terbang ke kiri. Ya. Terus ini untuk cepat atau lambatnya.
10. Coba kita play. Tuh, dia lambat. Tuh, ya. Kalau 1, tuh, cepet. Ya. Kemudian ini untuk ngatur suara. Suara pesawat apa nih? Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Ya. Tuh, ya. Jangan 1, coba 10. Ya. Tuh, ya. Nah, kemudian ini untuk mengatur keluarnya, ya, selesainya, ya. Ini kalau Bapak jalankan, slide pertama selesai, tapi dia baru akan pindah ke slide berikutnya kalau Bapak klik. Nah, yang kedua kan tadi gambar binatang. Kalau seandainya kamu menginginkan supaya dia otomatis muncul, ya, ini dihilangkan. Klik yang bawah sini nih. Kasih jeda 2 detik. Jadi, oh sorry, yang ini yang slide 1 ya. Dihilangkan, kasih jeda 2 detik. Artinya, slide 1 ini akan langsung ganti ke slide kedua, ada durasi tunggu 2 detik. Tuh, ya. Dia langsung ganti. Kalau tadi on click, on mouse click, oh sorry, yang pertama ini. Kalau on mouse click, setelah slide pertama udah selesai, dia nggak langsung ganti ke slide kedua, tapi diklik dulu dia baru ganti. Ya. Nah, jadi ini untuk mengatur munculnya slide. Kalau ini untuk mengatur bagaimana slide itu diakhiri. Ya. Kalau seandainya dua-duanya nggak diklik, kalau kamu jalankan, dia nggak hilang. Kalau kamu klik, dia juga nggak mau hilang. Atau nggak mau ganti ke slide berikutnya. Untuk ganti ke slide yang berikutnya, klik kanan ya, pilih next, baru dia ganti. Biasanya dipilih salah satu. Membuat link. Kita ingin dari slide pertama, dia nggak ke slide kedua, tapi langsung lompat ke slide ketiga. Nah, untuk mengaturnya, kita bikin objek. Objeknya itu boleh teks, boleh gambar. Misalnya kita pakai gambar shape aja. Misalnya buletan. Kita kasih angka 3. Ya, klik kanan agak pojok aja, edit text. Kasih angka 3. Kita ingin kalau objek ini kita klik, dia langsung lompat ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga itu yang kosong ya. Nah, caranya setelah objeknya kita bikin, klik objeknya, tekan Ctrl K, Ctrl K, ya. Kamis K, Ctrl K. Nah, kemudian kita pilih place in this document, artinya dia dilingkan di dokumen PowerPoint ini ke slide 3. Lalu oke. Sekarang kita jalankan. Ya. Ini ya. Tadi slide yang kedua kan yang binatang. Kita klik slide ketiga. Dia langsung lompat ke slide ketiga. Kita klik yang ini. Tuh. Jadi link itu digunakan untuk pergi ke atau melompat langsung ke posisi tertentu, slide tertentu. Kemudian berikutnya, memulai presentasi. Memulai presentasi itu ada 2 cara.
Bisa dengan F5, bisa dengan Shift F5. Lihat, Bapak berada di slide yang kedua. Bapak menekan Shift F5. Shift F5. Lihat, dia mulainya dari slide kedua. Ya. Shift F5. Tuh, ini slide yang kedua nih, yang gambar binatang. Kalau Bapak berada di slide ketiga, Bapak menekan Shift F5, dia mulai dari slide yang ketiga. Kalau Bapak berada di slide yang ke-1, Bapak menekan Shift F5, dia mulai dari slide ke-1. Jadi, Shift F5 itu digunakan untuk memulai presentasi dari slide yang aktif. Kalau yang aktif nomor 2, maka dia mulai dari nomor 2. Kalau yang aktif nomor 3, maka dia mulai dari nomor 3. Shift F5. Nah, satu lagi adalah F5 saja. Kalau F5 itu selalu mulainya dari nomor 1. Nih lihat, Bapak berada di slide kedua. Bapak menekan F5. Oh, maaf, salah tekan. Dia mulainya dari nomor 1. Bapak di nomor 3. Bapak menekan F5. Tuh, dia selalu mulai dari nomor 1. Jadi F5 itu untuk memulai presentasi dari slide ke-1. Tapi kalau Shift F5 memulainya dari slide yang aktif. Kalau yang aktif nomor 2, dia mulainya dari nomor 2. Ya. F5 atau Shift F5. Ya ini. Ya ini Shift, ini F5-nya nggak kelihatan di atas. Kemudian untuk menyimpan, kita bisa menekan tombol fungsi F12. F12. Setelah F12 kita tekan, ya selanjutnya bisa diketik nama file presentasinya apa, ya. Kemudian ya tentukan dia mau disimpan kemana, ya. Setelah itu ya mau di dokumen, mau di drive C atau drive D. Setelah itu kita lihat kalau mau disimpan sebagai file PowerPoint, maka ini nggak usah diganti. Dia normalnya file PowerPoint. Pak, saya mau simpan sebagai file PDF. Ini kita pilih PDF. Nanti akan disimpan sebagai file PDF. Pak, saya mau simpan dia sebagai file video. Nah, video itu ada 2, MPEG 4 atau WMV. Ya, tinggal klik aja. Nanti presentasi kita akan disimpan sebagai file video. Ya, nah, dalam hal ini Bapak simpan sebagai file PowerPoint aja. Lalu kliklah Save. Kalau nutup, Ctrl-W, Ctrl-W, Ctrl-W. Kalau buka, Ctrl-O. Ya. Tuh ya, Ctrl-O. Bisa cari di komputer, browse, dicari. Atau kalau sudah terlihat, ya tinggal diklik aja, maka dia langsung terbuka. Ya, jadi ini perintah-perintahnya sudah Bapak bahas dan sudah dikasih catatannya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan coba membuat presentasi menggunakan perintah-perintah yang sudah kita pelajari. Demikian tadi perintah-perintah untuk pembuatan slide Microsoft PowerPoint.